Nazgun ini maknanya adalah ghadabun au tuhissu minhu wa biwaswasatin wa tathbitin 'anil khairi au hathin 'ala syarri. Kalau engkau ditimpa godaan setan, contohnya di sini adalah marah. Marah itu dari setan ternyata. Marah itu dari setan. Hadis-hadis menunjukkan begitu. Banyak hadis-hadis menyebutkan bahwa kemarahan itu dari setan. Sehingga Rasulullah SAW menyarankan orang yang marah berwudu. Orang yang marah itu berwudu karena setan itu, kemarahan itu dari setan. Kemudian setan itu terbuat dari api. Untuk memadamkan api adalah dengan berwudu. Apabila engkau ditimpa godaan setan, marah, au waswasatun au tuhissu minhu biwaswasatin, atau engkau merasakan ada bisikan-bisikan dari setan itu, bisikan secara umum, atau juga waswas ini juga ada dalam bahasa Indonesia, ada kecemasan berlebihan, itu waswas. Mungkin dalam kehidupan nyata banyak orang yang terkena waswas. Bisa karena masalah najis, bisa waswas dalam sholat, bisa waswas dalam toharoh, bisa waswas dalam banyak hal. Biasanya orang-orang yang merasakan waswas ini sangat tersiksa. Sebenarnya waswas itu juga dari setan. Tadinya dia ingin hati-hati tapi jatuh kepada waswas. Baru beberapa waktu lalu ada seseorang menyampaikan kepada saya, dia itu merasa dulu pernah menginjak kaki anjing, tapi nggak tahu kapan. Terus sekarang dia merasa berarti kakiku najis gitu. Najisnya najis besar. Jangan-jangan sudah najisnya sudah kemana-mana, ke rumahku, mungkin sudah ke tangan, ke badan, ke macam-macam. Sampai dia tuh mandi lumpur itu, makan lumpur itu, dimuntahkan itu. Itu sebenarnya dari waswas itu, Pak. Ada orang yang saking waswasnya, ada kaitannya juga membaca Quran, waswas bisa juga. Ada yang waswas karena toharoh, bersuci di kamar mandi, sudah bersih keluar, jangan-jangan tadi betis saya kepercikan najis gitu. Jangan-jangan ini kena ini itu, akhirnya 2 jam di kamar mandi. Ya, orang yang barusan cerita sama saya itu, saya sampai nangis karena sudah kayak gitu pun dia belum yakin bahwa dirinya bersih. Itu ada setan, ada dari setan. Contoh yang dalam hadis itu, waswas itu ketika kita sholat, ada yang merasa kentut, ini kentut apa enggak kentut gitu. Sepertinya kentut, tapi kok sepertinya enggak gitu. Jadi ragu-ragu. Bukan hanya ragu-ragu, jangan-jangan kentut gitu. Kata Nabi, kalau kamu merasakan seperti itu, kamu dengar suaranya atau tidak gitu. Atau kamu mencium baunya atau tidak. Kalau kamu tidak mencium baunya dan tidak dengar suara, maka abaikan saja, karena itu waswas dari setan. Mau dia dicari-cari juga bingung. Gimana cara menyelesaikan? Gak ada penyelesaiannya.
sudah abaikan saja. Di antara bentuk was-was juga ada orang pakai pakaian begini, tiba-tiba ada lalat nempel tuh di pakaiannya. Dia merasa, duh, lalat itu tadi habis hinggap di mana itu? Jangan-jangan pakaian saya juga najis karena lalat itu. Nah, gitu. Itu termasuk was-was. Termasuk was-was. Ketika saya membaca bab was-was itu di tulisannya Imam Ibnu Qayyim di Ghasatul Lahfan itu, saya tidak menyangka bahwa kasus-kasus ini ada. Ternyata banyak. Ada yang was-was masalah perceraian. Ya nggak masuk akal kalau dipikir, pada umumnya orang nggak akan merasakan seperti itu. Tapi ada orang yang merasa gini, bilang, cerita langsung kepada saya. Dia bilang kepada istrinya, "Dek, saya pamit dulu mau ke kantor." Di jalan dia mikir, itu tadi kata-kata saya termasuk perceraian atau tidak? Betapa tersiksanya karena setiap kali dia mengucapkan sesuatu, ini tadi masuk perceraian atau tidak? Itu kalau ada yang ditimpa was-was seperti itu, kita harus tahu bahwa was-was itu dari setan. Jangan dituruti, itu akan menyiksa. Ada orang yang sampai matanya buta karena mencuci mata yang dalamnya itu kalau berwudu itu. Itu diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya itu. Jadi karena wajahnya harus matanya itu harus sampai kena semua gitu. Sampai seperti itu. Di antaranya juga mungkin karena pemahaman terhadap ilmu kurang. Kemudian kalau dalam pikirannya saya harus berhati-hati. Mungkin juga ada fatwa-fatwa yang sangat memberatkan gitu. Sehingga akhirnya orang menjadi was-was berlebihan. Nanti baca Quran juga gitu. Ada yang baca Quran, ini tadi sudah betul atau belum? Niat juga ada yang niat juga was-was. Sudah niat dari awal, niatnya sudah keras, tapi menurut dia niatnya itu belum menghadirkan hati. Nawaitu usolli, nggak jadi lagi. Yang didengar, yang sampainya itu sampai keganggu terus itu. Orang dia nawaitunya keras dan dia nggak jadi sudah mau begitu nggak jadi lagi. Begitu imamnya mau rukuk, Allahu Akbar. Itu was-was. Was-was itu banyak bentuknya. Kalau seseorang ditimpa dari setan marah atau was-was atau tasbitun anil khairi, ada perasaan malas untuk berbuat baik, mau ke masjid malas, mau baca Quran malas, mau berangkat pengajian malas, mau berbuat kebaikan itu seperti ada yang menghalangi gitu, membuat dia ogah-ogahan untuk berbuat baik. Atau hasun ala syari, atau dorongan-dorongan untuk berbuat keburukan. Justru kalau ada keburukan selalu ada dorongan untuk melakukannya. Ini dari setan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Gimana kalau kita mau menghadapi setan itu? Sedangkan setan itu mau kita pukul ya, kita nggak bisa mukul. Kita melindungi diri kita dengan apa? Dia nyerang kita juga nggak tahu gimana nyerangnya kan. Dia mengalir di aliran darah kita, yajri min ibni Adam majrad dam gitu kan. Dia bahkan tinggal di dalam dada kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu. Dia masuk di aliran darah kita, bersembunyi dalam tubuh kita. Maka kalau kita merasakan salah satu dari gejala-gejala itu, mudah marah,
atau marah berlebihan. Kemudian dan marahnya itu bukan karena apa ya? Kalau Nabi SAW tidak pernah marah kecuali kalau hukum-hukum Allah dilecehkan, dilanggar gitu. Marah karena terkait dirinya sendiri. Maka hendaklah dia fasta'idz billah. Jika engkau ditimpa waswas, godaan dari setan itu, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah nanti yang akan mengatasi. Innahu sami'un alim. Karena itu sebagian bacaan ta'awudz isti'adzah itu kan a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Dari kata ini innahu samiul alim. Atau di ayat lain innahu huwas samiul alim. Ada di ayat lain innahu huwas samiul alim. Kalau di ayat ini innahu samiul alim. Jadi Allah mendengar doa kita, permohonan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui keadaan kita. Allah mengetahui setan yang menggoda kita. Kalau kita berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita. Jadi was-was dengan hati-hati itu bedanya tipis. Bedanya tipis. Orang yang warok itu kan hati-hati. Orang yang warok itu hati-hati. Jadi orang yang warok itu hati-hati karena dia melihat tanda-tanda bahwa ada kemungkinan yang dilakukan yaitu haram, yang mau misalnya dia melihat tanda-tanda keharaman pada sesuatu, dia meninggalkan gitu ya, melihat syubhat gitu. Karena dia melihat syubhat, dia menghindar, itu warok itu. Was-was juga ada pada makanan. Pernah kan Aisyah radhiyallahu anha datang menceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi saya itu kedatangan orang kampung, orang Badui. Dia membawa daging untuk oleh-oleh, hadiah untuk saya. Mereka pulang, tapi saya lupa nggak nanyakan mereka itu menyembelihnya dengan bismillah atau tidak. Ini termasuk was-was itu, Pak. Termasuk was-was. Kalau daging itu datang dari seorang muslim, maka kata Rasulullah mendengar itu, samillah tsumma kul. Sudah, kamu baca bismillah kemudian kamu makan, sudah cukup. Kalau mau ngecek gimana Pak caranya? Kalau tadi kamu nyembelih dengan bismillah atau tidak, orangnya udah pulang kampung kayak gitu. Ngeceknya juga nggak bisa dan nggak ada gunanya gitu loh. Kita cukup dalam hal seperti itu husnudzon bahwa dia seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, pada dasarnya dia menyembelih pasti dengan syariat Allah. Begitu pasti membaca bismillah. Nah, nek lupa gimana ya? Kalau begitu kita nggak akan pernah yakin, kita akan was-was terus kalau begitu. Mau meyakinkan gimana sesuatu yang tidak bisa kita kejar.
Itu kalau di dalam agama banyak sekali ternyata kasus-kasus was-was itu. Sangat banyak. Kalau dulu waktu Covid itu ada was-was, tangannya nempel di mana, ini nanti kayak Covid gitu kan, sehingga apa-apa orang jadi sangat takut. Itu bagian dari was-was sesungguhnya, hal semacam itu. Nah, ketika ada godaan setan, ada was-was, ada kemarahan yang berlebihan, ada kemalasan untuk berbuat baik, atau ada keinginan yang kuat menggebu-gebu untuk berbuat keburukan atau kejahatan, maka ketika itu hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Innal ladzina taqaw idza massahum dha'ifun minasyaitani tadzakkaru. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, manusia yang bertakwa itu, di antara makhluk-makhluk Allah yang bertakwa itu, sehingga mereka takut kepada hukuman Allah, mereka itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Idza massahum ta'ifun minasyaiton, apabila disentuh atau ditimpa sebagian dari godaan setan atau was-was bisikan setan, tadzakkaru, maka mereka ingat fa'idahum mubsirun, maka tiba-tiba mereka itu melihat, menyadari. Orang-orang yang bertakwa, di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, ada rasa takut pada hukuman Allah. Itulah ketakwaan. Pada dasarnya takwa itu dari waqa, yaqi, kemudian ittaqa yattaqi, melindungi diri. Melindungi diri dari apa? Melindungi diri dari azab Allah. Dia tidak ingin disentuh oleh azab Allah, ditimpa oleh azab Allah. Kalau ada perasaan itu di dalam diri manusia, berarti dia memiliki ketakwaan. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ada enggak di dalam diri kita rasa takut nanti kalau saya melakukan pelanggaran terhadap syariat, meninggalkan kewajiban atau melaksanakan suatu yang haram, melakukan suatu perbuatan haram, ada nggak dalam diri kita rasa takut nanti gimana kalau Allah menghukum kita? Kalau ada rasa itu berarti di hati kita ada ketakwaan kepada Allah. Dan orang kalau pada punya ketakwaan kepada Allah, ketika dia melakukan kesalahan, kita bisa ingatkan dia, ittaqillah ya akhi, takutlah kamu kepada Allah. Orang bisa jadi karena dorongan nafsu atau godaan setan ingin melakukan perbuatan dosa, tapi begitu kalau dia punya ketakwaan, diingatkan ittaqillah, dia akan berhenti. Dia takut kepada Allah. Nah, orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah itu, rasa takut kepada Allah, sehingga berusaha menjalankan perintah, menjauhi larangannya, kalau ditimpa godaan setan, mereka akan ingat. Tadzakkaru, dari zakara itu ingat. Tadzakkar itu ada wazannya tafa'al. Di situ di wazan tafa'al itu ada makna berulang-ulang, ya, berulang. Mereka terus mengingat, atau tadzakar bisa juga maknanya takallaf dzikr,
berusaha terus mengingat, berupaya terus-menerus agar ingat. Ingat kepada apa? Mengingat kepada kewajiban. Allah sudah mewajibkan kepada saya untuk taat kepadanya. Allah mewajibkan saya untuk bertaubat kepadanya. Begitu dia terus berusaha mengingat Allah, mengingat kewajiban-kewajibannya, maka dia faidahum mubsirun, maka tiba-tiba mereka itu menyadari. Ala basirah, mubsirun ala basirah. Dari basar itu penglihatan. Kalau basirah itu penglihatan dengan hati. Maka mereka menyadari posisi mereka yang dalam bahaya, sehingga mereka menghentikan kemaksiatan itu, kembali menjalankan perintah Allah dan tidak menuruti kemauan setan. Dia tahu ini godaan setan, saya tidak mau menuruti setan, karena Allah perintahkan agar menjadikan setan itu sebagai musuh. Dan Allah perintahkan agar kita tidak mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Itulah thariqatu arbabit taqwa indal waswasah. Metode atau cara orang yang bertakwa ketika terkena godaan setan. Mereka bisa saja digoda oleh setan. Mereka kembali untuk istiqomah, kemudian memperbaiki kesalahan yang sudah lalu. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi begitu bersalah dia teringat memperbaiki diri, segera bertaubat. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri dengan berbuat dosa, maka mereka ingat kepada Allah, maka mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampunkan dosa selain Allah. Setan bermaksiat, iblis itu bermaksiat, Nabi Adam juga bermaksiat. Tapi begitu menyadari kesalahannya, Nabi Adam langsung mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah akan bertanya kepada Adam, bukankah aku telah melarang kalian berdua? Alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku sudah melarang kalian berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan bahwa setan itu musuh bagimu, kamu berdua. Nabi Adam tidak membenarkan perbuatan salahnya, mencari-cari alasan. Saya begini begitu. Tapi langsung mengakui kesalahan dan dosanya dan memohon ampunan kepada Allah, dan memang Allah itu Maha Pengampun. Adapun iblis ketika ditanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis mencari alasan yang membenarkan tindakannya. Perbuatannya itu salah besar, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala
dia tidak mau mengerjakannya, dan dia mencari alasan yang membenarkan perbuatannya itu. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ada kesombongan. Maka banyak sekali orang yang kufur atau kafir gara-gara kesombongannya itu. Sebenarnya ayat-ayat datang, dia bisa memahami hujah-hujah itu, tetapi kesombongannya menghalangi dari mengikuti kebenaran. Banyak sekali. Wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, padahal dalam hati mereka mengakui kebenarannya. Disebabkan kezaliman dan perasaan sombong yang ada pada mereka. Sombong itu sering menghalangi seseorang dari kebaikan. Maka orang-orang yang bertakwa itu begitu bersalah, dia ingat kepada Allah sehingga menghentikan perbuatan dosanya. Kemudian mereka itu langsung menyadari. Apalagi kalau diingatkan ittaqillah. Kan sering, kalau salah satu cerita dalam salah satu orang yang dibebaskan dari goa itu, tiga orang yang terjebak di goa itu, salah satunya itu kan seorang laki-laki yang hampir berzina, dan dia saat itu tidak ada yang menghalanginya untuk berzina. Kemudian wanita yang dizinainya dengan paksa itu tadi karena membutuhkan, dia butuh uang begitu ya, kemudian dengan syarat mau berzina itu. Ketika hampir saja dia berzina, wanita itu mengatakan ittaqillah. Begitu mendengar kata ittaqillah, dia nggak jadi melakukan perbuatan dosa itu. Ittaqillah, janganlah engkau memecahkan apa itu ya. Ya intinya jangan berzina, takutlah kepada Allah. Akhirnya dia menghentikan itu, dan dia jadikan itu wasilah. Dia anggap itu amalan terbaiknya. Amalan terbaiknya adalah ketika dia mengurungkan dari perbuatan maksiat, karena dikatakan ittaqillah. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang aku melakukan itu karenamu, ikhlas karenamu semata, maka aku mohon agar pintu batu ini engkau buka, bergeser. Itu salah satu. Nah, itu kalau kita punya amalan-amalan soleh, bisa kita jadikan sebagai tawasul bil amalis soleh. Kita berdoa kepada Allah dengan mengingat-ingat, dengan menyebutkan amal soleh yang menurut kita terbaik yang pernah kita lakukan. Ya Allah, dulu aku pernah begini-begini, kalau memang itu ikhlas karenamu, aku mohon begini, begitu ya. Itu bisa kita jadikan tawasul. Boleh, tawasul semacam itu dibolehkan. Dan ada dalam hadis Riyadhus Shalihin, dalam Sahih Bukhari juga ada. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan ikhwan mereka, ikhwan siapa ini? Ikhwanuhum di sini adalah ikhwanus syayatin. Saudara-saudara mereka, saudara-saudara setan. Dari kalangan manusia. Jadi manusia itu ada yang jadi ikhwannya setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi. Di antara ikhwan setan yang disebut di dalam Al-Quran adalah innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang suka mubadzir
menyia-nyiakan harta ya. Menyia-nyiakan harta sehingga seharusnya bisa dimanfaatkan jadi tidak bermanfaat. Mubazir, makan nggak habis. Hati-hati bapak-bapak ya, ibu-ibu, makan itu dihabiskan. Kalau memang nggak habis, makan sedikit dulu, nanti nambah. Jangan ngambil banyak, cuma dimakan sedikit dibuang. Itu termasuk menghambur-hamburkan harta. Itu termasuk ikhwanus syayatin. Orang-orang yang mubazir itu ikhwanus syayatin. Nggak usah malu menghabiskan makanan. Mungkin ada tradisi kita itu ya, kalau makan habis kok kesannya gimana ya, makan kok habis itu. Ya memang Rasulullah itu memerintahkan kita makan sampai habis. Kata Rasulullah, kamu nggak tahu di mana keberkahan makananmu. Mungkin di suapan terakhir itu ada keberkahan. Jadi kamu makan, yang kamu tinggal itu justru berkahnya, bisa jadi. Mendingan kita makan sedikit-sedikit dihabiskan. Anak-anak kita juga kita ajari seperti itu. Jangan biasa membuang-buang makanan. Kita ngeluh apa-apa mahal, beras mahal, listrik mahal. Lah makanan dibuang-buang juga. Kan enggak betul seperti itu. Mubazir itu termasuk ikhwanus syayatin. Dan di sini ada ikhwan syayatin itu ya. Yang dimaksud adalah pengikut-pengikut setan yang suka mengikuti setan gitu. Berarti ya bukan hanya dalam masalah takdir saja. Kalau setan nyuruh begini, mereka ikut. Nyuruh begitu, mereka ikut. Wal mustami'una lahum, mereka suka mendengarkan nasihat setan apapun diikuti. Keburukan-keburukan maksiat-maksiat itu adalah nasihat dari setan. Saran-sarannya dari setan. Perintahnya dari setan, instruksi dari setan. Al-qabiluna li awamirihim, ini ikhwanuhum. Wa humul fujjar min dhallalil insi. Jadi saudara-saudara setan, yaitu para pelaku perbuatan dosa-dosa dari kalangan manusia yang tersesat, itu yamuddunahum, mereka dorong, mereka bantu, dibantu oleh setan-setan jin. Yamuddunahum fil ghayyi, di dalam kesesatan. Kalau ada manusia tersesat, jin setan itu akan membantu, memudahkan jalannya. Kadang-kadang malah dibantu. Orang semakin jauh dari setan, orang yang semakin jauh dari kebenaran itu dibantu oleh setan. Orang-orang yang mencari ilmu hitam itu, orang menyebutnya ilmu hitam, itu mereka itu melakukan ritual-ritual, kemudian nanti setan itu akan datang menyuruh dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin kesyirikan, mungkin maksiat tertentu. Nanti dibantu. Wah, jadi kebal misalnya. Jadi mempunyai ilmu menghilang, bisa menghilang. Itu sebenarnya dibantu setan. Bantuan-bantuan itu memang kadang-kadang diberikan setan untuk membuat manusia semakin jauh dari kebenaran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi. Saudara-saudara mereka bantu di dalam kesesatan. Setan-setan jin membantu setan manusia dalam kesesatan. Tsumma la yuksirun, dan mereka tidak kurang-kurang dalam membantu. Artinya kalau ada kesempatan, ada kekuatan untuk membantu, mereka tidak segan-segan, tidak kurang-kurang membantu setan jinnya, membantu setan manusia dalam kesesatan. Sedangkan setan-setan manusia, karena setan itu ada setan jin dan manusia, minal jinnati wan nas,
Setan-setan manusia itu juga tidak segan-segan, tidak kurang-kurang dalam berupaya untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh setan jin. Setan jin nyuruh maksiat ini dia ikuti, suruh maksiat ini diikuti, sehingga mereka saling mendukung, saling membantu ya. Apapun yang diperintahkan oleh setan jin diikuti. Tsumma la yuqsirun. Baik, demikian untuk tawasul itu mencari wasilah, Pak. Wasilah itu sarana. Jadi gini, kita berdoa itu kan punya tujuan loh, Pak. Kita berdoa itu kan minta permintaan kepada Allah kan. Ketika kita minta kepada Allah, kita cari sarana bagaimana supaya doa kita dikabulkan gitu. Salah satu yang bisa kita jadikan tawasul adalah amal soleh. Ya Allah, dengan amal solehku ini, tolong, ya kayak tadi yang di goa tadi, tolong pintu goa ini dibuka gitu. Karena siapa yang mau bisa buka pintu goa di situ kan? Nggak ada damkar kan di situ. Nggak ada damkar, nggak ada telepon zaman itu. Mungkin kita akan sampai pada situasi seperti itu, mentok. Kita nggak bisa melakukannya sendiri dan tidak bisa minta tolong kepada siapa-siapa. Hanya Allah saja yang bisa menolong kita. Dalam situasi seperti itu, kita pengen yang bisa kita andalkan kan hanya doa kita. Maka supaya doa kita dikabulkan, kita bertawasul dengan amal soleh. Gitu. Di antaranya tawasul dengan nama dan sifat Allah. Boleh, ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, berilah aku ampunan. Ya Allah, Engkau Maha Bijaksana, berilah aku kebijaksanaan. Ya Allah, Engkau dulu ngajari Adam dengan ilmu-ilmu, Engkau ajari Nabi Ibrahim, ajarilah aku juga. Saya belajar kok nggak paham-paham ini. Minta kepada Allah. Tuhan kita sama yang ngajarin Nabi Adam juga yang ngajarin kita gitu, memberikan ilmu kepada kita. Allah bisa memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Itu berarti tawasul dengan sifat Allah atau dengan perbuatan Allah. Ya Allah, yang Engkau yang memahamkan Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman itu punya pemahaman terhadap kasus-kasus yang didatangkan kepada beliau, kasus-kasus hukum itu. Fafahamnaha Sulaiman. Maka kita bisa mengatakan, ya Allah yang memahamkan Sulaiman, berilah aku pemahaman. Dalam satu kasus kan seperti itu. Demikian Pak ya, mudah-mudahan bisa difahami. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.